Cici akan membacakan cerita yang ditulis oleh Arfi Dwi S dengan judul Nyengik. Ritual memuja iblis untuk memperkaya diri. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesampainya di kota, pamanku segera mengganti pakaian menjadi kaos oblong. Lalu lalang pembeli yang keluar masuk pasar menjadi ladang uang untuk Paman Wanto. "Mas," seseorang menepuk pundak Paman Wanto. "Iya Bu, ada apa?" "Maaf, apa Mas kuli panggul?" "Iya Bu, apa ada barang yang harus saya bawa?" "Ada Mas, tapi tunggu anak saya dulu ya, takutnya nanti dia nyariin." Beberapa saat kemudian, anak ibu itu datang. Dia sangat cantik dengan rambut panjang yang terurai sepinggul. Kulit sawo matang menambah kecantikan anak ibu itu. "Nah, itu anak saya Mas." Paman Wanto seketika membatu melihat kecantikan wanita yang baru dia temui itu. Pamanku sangat terpesona dengan kecantikan anak ibu yang baru dia kenal ini. "Yuk Bu, kita pulang." "Ayo Ri, kita pulang. Mas, tolong bawa sampai ke depan ya." Pamanku hanya mengangguk sembari meraih barang bawaan ibu tersebut dan mengikutinya sampai ibu dan anaknya masuk ke dalam becak yang sudah menunggunya sedari tadi. "Ini Mas uangnya." Pamanku segera menaruh barang bawaan ibu itu. Tapi malang, pundak pamanku tergores sesuatu dari dalam barang bawaan ibu itu. Astagfirullah. Pamanku secara spontan memegangi pundak kirinya. Darah mulai mengalir dari pundaknya. "Aduh Mas, Mas gak apa-apa kan?" "Gak apa-apa Bu, cuma luka sedikit aja." "Duh, saya lupa ngasih tahu kalau tadi saya habis beli pisau." "Pisau Bu? Ibu kok bisa teledor gitu sih? Ini Masnya luka loh Bu." "Gak apa-apa Mbak, saya juga yang salah gak tanya dulu apa aja yang ada di dalamnya. Lain kali saya akan lebih hati-hati lagi," kata pamanku pergi dari hadapan ibu dan anaknya itu. Dengan tangan yang masih terus-menerus memegangi pundaknya, pamanku Wanto beristirahat sejenak di sebuah ruko yang sudah tutup. Pamanku melihat tangannya yang ternyata darah keluar cukup banyak. Akhirnya, pamanku berjalan menuju toilet umum yang ada di pasar itu. Pamanku membuka bajunya dan mandi untuk membersihkan pundaknya yang masih terus mengeluarkan darah. Sesekali, pamanku meringis kesakitan karena air mulai masuk ke bagian luka di pundaknya. "Kenapa Tok?" tanya penjaga toilet ketika pamanku Wanto keluar dari toilet. "Tadi pas ngangkat barang pundakku kena pisau. Sudah kamu obati?" "Sudah, jangan cemaskan aku. Aku tidak apa-apa," kata pamanku sembari menepuk pundak penjaga toilet yang nampak mengkhawatirkan keadaan pamanku. "Man, kenapa Tok?" "Sewaktu saya di perjalanan menuju kota, saya bertemu dengan seorang laki-laki di bus. Katanya dia pegawai kantor berita. Dia sangat rapi dan juga terlihat dari kalangan berada. Lalu dia menceritakan tentang banyak hal. Tapi dari semua pembicaraan kami,
Saya dibuat berpikir keras. Ketika tidak ada orang yang sukses itu secara bersih, pasti ada noda-noda yang sengaja dibiarkan untuk menggapai apa yang dia mau. Aku bilang juga apa toh? Kalau kamu tetap jadi orang baik seperti ini, mau makan apa kamu nanti? Kebaikan. Ayolah, kita hidup bukan hanya untuk perut sendiri. Ada banyak perut-perut yang kelaparan menunggu kita pulang ke rumah. Kalau kita ikutin jejak teman kamu yang kamu ceritakan waktu dulu, gimana? Siapa? Bastaman. Kamu yang benar saja. Saya ingin membuat emak dan bapak kagum sama saya, Man. Saya capek kalau harus terus-menerus miskin seperti ini. Kebenaran dan juga ketaatan Pamang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang sudah tidak ada lagi. Kebutuhan yang terus mendesak serta keuangan yang terus menipis membuat setitik cahaya yang selalu dia bawa dalam hatinya meredup seketika. Keesokan harinya, Paman Karman dan Paman Wanto pergi menuju rumah teman Pak Karman yang pernah Pak Karman ceritakan kesuksesannya pada Paman Wanto. Ini toh rumah temanku, kata Pak Karman ketika keduanya sampai di sebuah rumah mewah dengan beberapa mobil yang berjejer rapih di garasi rumah itu. Wah, rumahnya besar sekali, Man. Ini baru depannya aja toh. Ayolah, kita masuk saja. Sesampainya mereka di depan pintu, lalu Pak Karma membunyikan bel. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang wanita dengan baju daster yang menjumpai. Sampai-sampai kaki wanita itu tidak terlihat. Mau ketemu siapa? Tanya wanita itu. Ada yang aneh dari wanita ini. Dari tadi, dia hanya tertunduk tanpa melihat ke arah kami sama sekali. Pak Bastaman ada, Mbak? Ada. Bapak masuk saja, kata wanita itu mempersilahkan kami untuk masuk. Pak Karman dan Pak Mawanto masuk ke dalam rumah itu. Sekeliling rumah teman Pak Karman ini membuat Pak Mawanto kagum dan ingin segera memiliki hal yang sama dengan Pak Bastaman. Karman? Sapa seseorang dari arah belakang. Bastaman, apa kabar? Keduanya saling berjabat tangan. Sepertinya mereka sudah lama tidak bertemu. Siapa ini? Oh, ini namanya Wanto. Dia temanku di pasar. Kuli panggul juga, kata Pak Karma menjelaskan. Dengan sangat lembut, Pak Bastama menyalami pamanku dan mempersilahkan tamunya untuk ada yang bisa saya bantu, Man? Begini, Bas. Kami ini sudah lelah dengan pekerjaan kami sehari-hari. Kerja dari siang sampai malam, bahkan sampai pagi lagi. Tapi tidak ada kebutuhan kami yang terpenuhi secara benar. Lalu, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu kalian? Kami ingin seperti kamu, Bas. Apa kamu bisa bantu kami? Tentu, Man. Tapi ada banyak resiko yang harus diterima. Tidak apa, Bas. Kami sudah perhitungkan itu semua. Selama kami bisa sukses seperti Bapak itu, tidak apa-apa, kata Paman Wanto. Jangan panggil saya Bapak, panggil saja Bas. Sama seperti Karma manggil saya.
kata Pak Bastaman sembari tersenyum. Di tengah-tengah perbincangan kami, datanglah wanita yang tadi membukakan kami pintu dengan 3 gelas air minum. Silahkan diminum, Pak, Mas. Terima kasih. Sama-sama, kata wanita itu berbalik badan membelakangi kami. Dari ujung ekor mata, pamanku melihat sebagian wajah wanita itu hilang dan membuat pamanku bergidik ketakutan. Rencananya, hari ini paman dan Pak Karman akan dibawa menuju sebuah tempat yang dituju oleh Pak Bastaman. Selepas pertemuan singkat beberapa waktu lalu, pamanku masih terus memikirkan wanita yang menjadi asisten di rumah Pak Bastaman. Saya akan mengajak kalian berdua menuju rumah Mbah Sahal, yaitu penjaga gunung. Selepas itu, kami harus apa, Pak? Tanya pamanku. Ikuti saja apa yang diperintahkan Pak Sahal nantinya, kata Pak Bastaman menjelaskan. Perjalanan yang ditempuh sangatlah jauh, menyusuri rimbun pepohonan dan juga memasuki hutan yang sangat gelap. Di tengah-tengah kelelahan yang mendera, langkah mereka terhenti ketika Pak Bastaman menunjukkan sebuah gubuk di tengah hutan itu dan mengatakan bahwa itu adalah rumah Mbah Sahal. Rumah itu sangat kumuh dan seperti tidak berpenghuni. Itu rumahnya. Hah? Rumah itu? Tanya pamanku dengan sangat ketakutan. Iya, itu rumahnya. Ketiganya pergi menuju gubuk itu. Mungkin karena keyakinan paman akan kekayaan yang bisa dia dapatkan di sini tidak sekuat Pak Karman. Paman Kuwanto merasa jalan yang mereka tempuh untuk sampai di gubuk itu terasa sangat jauh dan melelahkan. Kenapa rumahnya semakin menjauh, Man? Tanya pamanku dengan keringat yang membasahi hampir seluruh badannya. Perasaan kamu saja kali, Tok. Ayolah, kuatkan lagi keinginanmu. Perjalanan yang melelahkan itu pun berakhir di muka gubuk yang hampir tumbang itu. Permisi. Pintu terbuka, tapi tidak ada orang yang muncul dari balik pintu itu. Ketiganya masuk, dan ketika semuanya sudah masuk, keanehan kembali terjadi. Tiba-tiba saja, pintu yang terbuka lebar kembali tertutup dengan sangat keras. Paman Kuwanto dan Pak Karman sedikit terhentak karena semua keanehan yang ada di gubuk tua itu. Pintu tertutup. Tidak ada cahaya sedikit pun yang masuk melalui celah-celah bilik yang menutupi seluruh bagian gubuk tua ini. Mbah, ini saya, kata Pak Bastaman, nampak sudah akrab dengan sang pemilik gubuk ini. Mari duduk. Tiba-tiba, seseorang berbicara di belakang pamanku. Sontak, Paman Kuwanto sangat terkaget-kaget karena sedari tadi tidak ada orang yang berdiri atau apapun di belakang tubuhnya. Dari balik badannya, nampak seorang kakek tua dengan jenggot putih panjang dan hampir menyentuh bagian dadanya. Pakaian serba putih dengan ikat kepala bermotif totol-totol singa semakin menambah kesangaran dari pria tua ini. Ayo, silahkan duduk. Ketiganya duduk di depan sebuah meja yang ditutupi kain merah dan terdapat beberapa piring yang terbuat dari tanah liat dan juga sebuah teko
dan beberapa gelas yang terbuat dari tanah liat. Pak Bastaman mulai menjelaskan maksud dan tujuan kami datang ke gubuknya. Belum selesai Pak Bastaman bercerita, tiba-tiba Mbah Sahal memotong perbicaraan Pak Bastaman dan berkata bahwa dia sudah memahami apa yang ketiganya mau. Kalian datang dengan keluhan yang sama rupanya. Kalian ingin apa setelah kalian mendapatkan apa yang kalian mau? Tanya Mbah Sahal, mulai menuangkan air pada gelas-gelas tanah liatnya. Kalau saya, Mbah, saya mau bantu orang yang tidak mampu, kata Pak Karman. Tiba-tiba senyum sinis mengembang dari bibir Mbah Sahal. Ketiganya mempertanyakan arti dari senyuman yang Mbah Sahal sajikan hari ini. Semua orang yang datang ke sini berkata sama, ingin membantu yang susah. Tapi apa itu bisa dibuktikan setelah mereka menjadi kaya? Tidak ada. Manusia memang munafik. Kenapa kalian tidak bilang saja kalau kalian ingin kaya, karena kalian tidak mau berusaha? Bukan tidak mau usaha, Mbah. Gaji kami dari buruh panggul tidak seberapa, tidak sebanding dengan keperluan yang semakin mahal, jelas Paman Kuwanto. Manusia hanya bisa mengeluh dan mengeluh saja, timpal Mbah Sahal lagi. Suasana mendadak hening. Tiba-tiba, entah dari arah mana, datang suara auman harimau. Pamanku dan juga Pak Karman ketakutan mendengar suara itu. Tapi Pak Bastaman nampaknya sudah sangat akrab dengan suara itu, karena tidak ada guratan rasa takut yang terlukis di wajahnya. Astagfirullah. Tenang saja, dia peliharaan saya. Namanya si Welang. Mungkin dia mengaum karena menyadari kehadiran kalian. Suaranya begitu dekat, Mbah. Apa benar dia tidak akan apa-apa? Itu kan suaranya saja. Dia tinggal jauh di dalam hutan sana. Kemudian laki-laki tua ini bangkit dari duduk bersilanya dan mengisyaratkan agar mereka mengikuti langkahnya. Semuanya berjalan menyusuri lebatnya hutan dengan pepohonan yang rimbun, juga suara-suara binatang yang terus terdengar seperti ikut mengantar semuanya ke tempat yang akan Mbah Sahal tunjukkan. Hari mulai malam, tapi perjalanan masih belum juga sampai di tempat yang dimaksud. Keringat mulai membasahi baju dan juga membuat tubuh pamanku lengket dengan keringatnya. Perjalanan panjang itu pun terhenti di sebuah goa dengan beberapa batu yang berjajar seperti kursi-kursi pada zaman batu. Di atas batu-batu itu terdapat beberapa orang yang sedang duduk bersila dengan tanpa sehelai kain pun. Mata mereka tertutup dengan sangat rapat. Mereka nampak nyaman dengan keadaan itu. Padahal udara di hutan ini sangat dingin. Disinilah kalian akan bertapa untuk beberapa hari ke depan, kata Mbah Sahal menunjukkan dua batu yang kosong. Berapa lama kami harus diam di sini, Mbah? Tanya Pak Karman. Sampai hajat yang kalian mau terwujud. Apa tanda-tanda hajat kami sudah terwujud? Tanya Pak Karman lagi. Akan datang pada kalian seseorang yang mau membagi hartanya untuk kejayaan. Segeralah kalian ikut bersemedi dengan mereka. Lepas seluruh pakaian kalian
dan mulailah kalian pejamkan mata. Baiklah Mbah, saya akan kembali. Bersungguh-sungguhlah kalian meminta. Jika kalian bermain-main dengan semuanya, kalian akan menjadi penopang kerajaan yang selanjutnya, kata Mbah Sahal, berlalu meninggalkan pamanku dan juga Pak Karman di bongkahan batu itu. Pak Bastaman pun turut dibawa turun oleh laki-laki tua itu. Tinggallah pamanku, Pak Karman, dan beberapa orang yang nyaris seperti mayat hidup. Pak Karman mulai melepas pakaiannya dan naik ke atas batu yang nampak menyeramkan, dengan segala macam jenis makanan dan juga dupa yang terus terbakar. Kaya, kata Pak Karman seperti kegirangan di atas batu itu. Mata Pak Karman mulai terpejam. Paman Kuwanto terus memperhatikan setiap inci batu itu. Tiba-tiba, sekelibat, pamanku melihat batu itu adalah kumpulan tengkorak manusia yang sangat menyeramkan. Pamanku mengucek matanya, dan anehnya, batu itu kembali menjadi bentuk dan wujudnya semula. Mungkin karena aku ngelamun saja, pikir Paman Wanto kala itu. Di kegelapan malam yang nyaris tanpa ada cahaya setitik pun, jika bukan dari ujung dupa yang terus mengeluarkan asap tanpa henti. Aroma dupa yang terus menguap seakan menembus kerimbunan pepohonan yang rindang. Orang-orang semakin memperdalam apa yang menjadi keinginannya. Pamanku masih ragu akan apa yang kini sedang bergulir di hadapannya. Dalam keadaan mata yang terpejam, pamanku mulai berkomat kamit membacakan mantra atau ajian yang tadi diberikan Mbah Sahal kepadanya sebelum semedi ini dimulai. Pamanku mempererat pejama matanya. Angin mulai masuk, menyusup ke lebatnya dedaunan dan membuat dedaunan itu mengeluarkan suara-suara karena bergesekan dengan daun yang lain. Keanehan kembali muncul. Udara di sekeliling hutan seakan membuat kepala pamanku dipaksa memikirkan apa yang sedang terjadi. Siuran angin malam yang normalnya terasa dingin, sekarang malah terasa sangat hangat di tubuh Paman Kuwanto. Tubuhnya seperti tidak merasakan angin yang meliuk-liuk di tempat ini. Pejama matanya semakin diperdalam. Saat itu, pamanku merasa tubuhnya tidak lagi menyentuh batu yang ia duduki. Tubuhnya seperti melayang. Tapi entah kemana tubuhnya, dan oleh siapa tubuhnya ini dibawa. Sekelibat, pamanku mendengar bunyi tabu-tabuhan gamelan yang semakin lama semakin jelas. Perlahan, pamanku membuka matanya. Di hadapannya ada begitu banyak orang yang sedang menari dengan diiringi tabuhan gamelan khas Jawa, dan beberapa orang penari yang nampak gemulai membawakan tarian Jawa itu. Riasan yang tidak begitu menor dan wajah para penari yang sangat cantik, setidaknya membuat pamanku menjadi jatuh hati. Pamanku kala itu teringat bahwa dia tidak ditutupi benang sehelai pun. Matanya menatapi tubuh bagian bawahnya. Keanehan kembali terjadi. Pamanku sudah memakai kain batik yang menutupi tubuh bagian bawahnya sampai lutut. Dia pun sudah memakai baju oblong putih dan ikat kepala yang seperti secara gaib terikat kuat di kepalanya.
di mana? Tanya pamanku pada dirinya sendiri. Pamanku mulai berjalan mendekati keramaian itu. Ada satu wanita yang sedari tadi mencuri perhatiannya. Wanita itu sangat cantik dengan kebaya serba putih dan kepalanya penuh dengan aksesoris bunga melati. Dia tampak seperti pengantin Jawa yang menawan. Kulit yang berwarna putih bersih serta riasan wajah yang natural membuat dirinya cantik alami. Beri jalan untuk dia, kata wanita itu menunjuk ke arah pamanku. Pamanku tersentak melihat wanita itu yang mempersilahkan dirinya untuk mendekat. Kerumunan orang-orang itu pun bergeser, memberikan pamanku jalan yang lebar untuk mendekat ke arah wanita pengantin itu. Selamat datang, Wanto, sapanya lagi. Pamanku kaget mendengar dia tahu namanya. Padahal mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Anda tahu nama saya? Iya, Wanto. Aku sudah lama menanti kamu di gubukku ini. Apa ini rumahmu? Ini hanya pekarangannya saja. Apa kamu sudi untuk bertamu ke gubukku, Wanto? Tanya wanita itu. Keinginan pamanku untuk memiliki wanita itu menemui titik terang. Pamanku seakan dibutakan oleh kecantikan wanita yang sedang duduk di sebuah kursi kayu dengan dua orang wanita di sisi kanan dan kirinya. Apa kamu bersedia berkunjung ke gubukku, Wanto? Ajak wanita itu lagi. Baiklah, kata pamanku tanpa kompromi. Antar dia ke gubukku, seru wanita itu pada beberapa orang yang berkumpul di tempat ini. Wanita itu berjalan menjauhi pamanku yang hanya sanggup berdiri kaku, mengagumi kecantikan wanita yang baru saja ditemuinya. Mari. Tiba-tiba, seseorang membuyarkan lamunannya. Pamanku membalikkan badan menuju suara itu. Di belakangnya, ada seorang pemuda kurus kering yang sedang berdiri dan memegangi tali yang diikatkan pada sebuah kuda berwarna putih. Naiklah, Tuan, kata laki-laki itu meminta paman dengan halus. Dengan masih sangat terheran-heran, pamanku naik ke punggung kuda itu. Laki-laki itu menuntun kuda dengan suara gemerincing di arah kakinya. Ketika pamanku melihat ke arah kaki laki-laki yang menuntun kuda itu, tepat di kedua kakinya terdapat lilitan rantai yang sangat besar. Karena ikatan itu, kaki laki-laki ini mengeluarkan darah dan juga bernanah. Kembali, pamanku bergidik ketakutan. Mas, pamanku berbisik ke arah telinga laki-laki yang menuntun kuda itu. Laki-laki itu pun menoleh. Wajahnya pucat pasi. Pakaian yang dipakainya pun tidak sepantasnya dipakai di acara seperti ini. Laki-laki itu hanya memakai celana pendek seperti popok bayi dan memiliki tali yang disilangkan ke pundak kirinya dan kembali melilit di pinggang laki-laki itu. Kaki Mas kenapa dirantai? Terus wanita tadi siapa? Tanya pamanku pada laki-laki itu. Tapi anehnya, dia hanya menatap ke arah muka pamanku tanpa ada sepatah kata pun yang menggetarkan mulutnya. Selamat datang di gubukku, Wanto. Suara wanita tadi membuat langkah kuda yang dinaiki pamanku berhenti. Pamanku menatap ke arah depan dan melihat sebuah pintu kayu, seperti pintu-pintu zaman dulu dengan beberapa anak tangga di depan pintu itu.
Pamanku turun dari kuda putih itu dan mulai mengikuti langkah kaki wanita yang membuat pamanku berdecak kagum oleh kecantikan yang nyaris sempurna. Pamanku mulai menaiki anak tangga untuk menuju rumah sang wanita. Kembali, keanehan itu terjadi. Setiap kaki pamanku menginjak anak tangga, selalu ada jeritan anak manusia yang terdengar jelas, seperti sangat kesakitan. "Apa Anda mendengar sesuatu?" tanya pamanku pada wanita itu. "Suara apa? Aku tidak mendengar apapun di sini." "Mau sampai kapan kamu memanggilku dengan sebutan Anda, Wanto?" "Mama, maaf. Aku memanggil dengan sebutan Anda karena saya tidak tahu nama Anda." "Namaku Nawangsih, Wanto. Panggil saja aku Nyi Wangsih." "Baiklah, Nyi." Langkah pamanku terhenti di sebuah ruangan yang sangat luas dengan ukiran-ukiran aneh berwarna kuning dan beberapa guci tanah liat yang nampak berdebu. "Ini gubukku, Wanto. Kamu bebas melakukan apapun di sini. Anggaplah rumahmu sendiri," kata Nyi Wangsih setengah berbisik di telinga pamanku. Aroma melati menyeruak sekeliling penjuru ruangan ini. "Aku tahu apa yang menjadi keinginanmu selama ini. Dan di sini, kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau." "Apapun itu?" "Iya, Wanto. Apapun," kata Nyi Wangsih sangat menggoda. "Kalau aku minta kejayaan?" "Bisa." "Kekayaan?" "Bisa." "Berikan aku kekayaan, Nyi," kata pamanku dengan menengadahkan tangan ke hadapan Nyi Wangsih. "Baiklah, Wanto. Akan aku berikan kamu kekayaan itu. Tapi ada syarat yang harus kamu penuhi." "Apa syaratnya, Nyi?" "Nanti di rumahmu, kamu harus mengosongkan satu kamar untukku. Dan setiap malam Jumat, aku akan datang ke rumahmu. Gauli aku seperti kamu menggauli istrimu. Sanggup, Wanto?" "Aku belum memiliki istri, Nyi." "Kamu akan segera menikahi seorang wanita yang sudah lama kamu cintai." "Apa wanita yang Nyi Wangsih maksud adalah Rita?" tanya pamanku. "Rita itu adalah anak pemilik sawah yang sedang digarap oleh kakekku. Dia sangat cantik dan juga kaya raya. Bapaknya juga juragan tanah yang terkenal di kampungku dulu. Banyak laki-laki yang ingin meminangnya, salah satunya pamanku. Tapi pamanku hanya sanggup memendamnya dalam hati karena perbedaan kasta yang terlalu mencolok di antara keduanya. Mana mungkin dia mau menjadi istri saya, Nyi. Saya kan hanya anak seorang petani." "Anak seorang petani itu sebentar lagi akan kaya raya. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat secara terus-menerus, Wanto. Kamu jangan pernah mencintai istrimu melebihi rasa cintamu terhadap aku dan juga kekayaanmu. Apa kamu sanggup?" "Sanggup, Nyi." "Baiklah, nanti kamu berikan aku kamar yang indah, juga makanan yang banyak. Kamu kunci setiap saat kamar itu. Jangan sampai ada orang lain selain kamu yang masuk ke kamar yang kamu persembahkan untukku." "Baiklah, Nyi." Tiba-tiba datanglah beberapa wanita dengan pakaian seperti pelayan kerajaan, membawakan baju pengantin laki-laki khas Jawa dan memakaikannya di tubuh pamanku.
Setelah pakaian itu dikenakan, datang pula seorang laki-laki tua dengan jubah putih dan membawa beberapa guci di tangannya. Langkahnya mendekat ke arah pamanku dan Nyi Wangsi. Laki-laki itu menumpahkan seluruh isi guci yang ternyata adalah air kembang. Setelah dia menumpahkan air kembang itu, tanpa pamit dia kembali meninggalkan ruangan ini. Dan tinggal pamanku juga Nyi Wangsi saja. Mulai sekarang, aku adalah istrimu dan kamu adalah suamiku, Wanto. Berikan aku malam pertamaku, suamiku, kata Nyi Wangsi. Aku mencintaimu, Nyi Wangsi, lirik pamanku di telinga istri sulumannya, Nyi Wangsi. Tunggu kelanjutannya hanya di Tengak Tenguk channel YouTube. Terima kasih.